بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak adalah surah ke-7 dari Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, ayatnya ayat ke-34. Dan untuk memaknai ayat tersebut, mari sama-sama langsung kita simak tausiah dari guru kita, Ustadz Abidullah Abdullah, dengan tema bekal menghadap Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu serta pemirsa iNews TV yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya gemeter tadi mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang kematian. Rasanya seperti kita sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau ditanya sudah siap atau belum kita meninggal dunia, tentu jawabannya pasti belum siap. Karena hakikatnya saat ini kita hidup adalah sedang menunggu kematian. Agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian ini, Allah berikan kepada kita mainan-mainan. Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita jabatan-jabatan yang tujuannya hanya agar kita tidak jenuh dalam menunggu kematian. Semua kita yakin dan tahu pasti akan mati, tapi semua kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati. Ini merupakan rahasia Allah yang siaga atau tidak siaga, kita harus siap menghadapinya. Kalau yang ada di hadapan saya ini Bapak Ibu kira-kira udah siap belum sih sama mati ini? Belum siap ya? Jujur amat Bu. Belum. Semua kita pasti belum siap. Tapi ketentuan kematian sudah ada di tangan kita. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya pasti tidak bisa maju dan tidak bisa mundur walaupun hanya sesaat. Iza jaa ajaluhum. Ini dimaknai ketika datang ajal mereka. Sebetulnya Bapak Ibu, sebelum ajal datang
pada setiap kita ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya orang yang mau meninggal dunia, Allah akan tajamkan mata batinnya sehingga dia bisa menembus alam yang di sana, di alam barzah, dan bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, pada saat kita dalam keadaan sakit misalkan mau meninggal dunia, yang kita lihat adalah bayang-bayang orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang pada hakikatnya ini bukan sebuah halusinasi, tapi ini sebuah hakikat, sebuah hakiki yang memang betul-betul orang-orang yang telah meninggal dunia itu bisa kita lihat dengan ketajaman batin yang Allah buka ketika kita mau meninggal dunia. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendapati saudara kita nih lagi sakit, kemudian dia mengatakan, "Nak, tadi malam aku melihat kelebatan bapakmu datang. Kakekmu datang. Ada pesan yang disampaikan kepadaku. Apakah ini sebuah halusinasi?" Jika memang orang ini akan meninggal dunia, itu bukan sebuah halusinasi, tapi itu sebuah fakta bahwa orang tersebut sudah dibukakan ketajaman batinnya sehingga bisa menembus alam yang akan disinggahinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menghadapi kematian tentu ada persiapan-persiapan, ada bekal-bekal yang harus kita canangkan dari sekarang. Ulama-ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara kita untuk bisa menghadap Allah dengan bekal yang memadai, bekal yang cukup buat kita, yang pertama adalah banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan dengan berzikir ini adalah cara kita agar kita bisa disebut Allah, diingat Allah. Dan pada saat kita membiasakan kita dalam berzikir, maka pasti Allah akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ingat kalian. Pada saat kita akan menjelang ajal datang, menurut penelitian para ilmuwan, bahwa pada saat itu hanya menyisakan daya ingat kita tinggal 40% saja. Dan pada saat daya ingat kita hanya menyisakan tinggal 40%, yang kita ingat hanyalah apa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kalau kebiasaan hidup kita banyak menyebut nama Allah, maka insya Allah dalam hembusan nafas kita yang terakhir, kita akan bisa menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, bekal yang harus kita persiapkan tentu adalah amal soleh. Amal baik tanpa ikhlas tidak bisa disebut amal soleh. Tapi amal soleh adalah amal baik yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Dan amal soleh adalah salah satu bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu ibadah kita masih seperti ini. Di sini ada nggak Pak yang ibadahnya kadang-kadang suka lambat sholatnya? Ada Pak? Bu, ada. Ya walaupun kayak begitu, tapi kita punya kewajiban untuk menyembahnya, dan wajib kita punya keyakinan bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan untuk bersujud, walaupun sujud kita tidak banyak. Orang-orang seperti saya, orang-orang seperti kita, yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita melaksanakan perintah Allah, di dalam sujud kita banyak bermohon kepadanya. Allah matikan kita nanti dalam keadaan sujud, dan insya Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan.
Ya, Silakan. namanya Ibu, terus juga pertanyaan. Wah, ini bajunya hijau ini Ibu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Erni Supriyani. Saya perwakilan dari Fatayat Tarumajaya. Ya, NU. Pertanyaan saya gini Guru, bagaimana tips kita untuk menghadapi ajal supaya kita itu nanti tenang, damai gitu. Itu aja Guru. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin maksudnya pada saat menghadapi sakaratul maut gitu ya Bu ya. Biar gampang lepasnya gitu ya Bu ya. Iya. Biar enak gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya, silakan Kiai Fadil. Baik. Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan kepada kita bahwa di saat kita menghadapi kematian itu ada dahiyah-dahiyah. Ada musibah-musibah yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Musibah itu bernama sakaratul maut. Dan musibah itu juga hadirnya malaikat maut dengan penjelmaan, penyerupaan yang nanti akan berpulang kepada amal perbuatan manusia. Kalau misalkan dia orang yang baik, maka malaikat maut itu nanti akan menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan rupawan luar biasa. Bahkan seakan-akan dia mengatakan jika tidak ada surga maka cukup bagiku hanya melihat tampang daripada malaikat maut tersebut. Namun jika itu bukan orang baik, dia orang jahat misalkan, maka nanti malaikat maut itu akan menjelma dengan penjelmaan seburuk-buruk rupa. Dan seakan-akan dia mengatakan jika seandainya tidak ada neraka, maka cukup baginya sebagai neraka yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menghadapi kematian dengan tenang? Tentu di dalam setiap desahan nafas kita. Para ulama-ulama mengajarkan, masuk dan nafas kita hendaknya kita selalu iringi dengan lafzul jalalah. Masuk nafas, Allah. Keluar nafas, Allah. Allah, Allah. Kullu mutanaffisin yus'alu bisu'alain. Setiap napas itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa napas yang kau keluarkan dan untuk apa napas yang kau hembuskan, yang kau masukkan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa banyak berzikir, menyebut Allah, lafzul jalalah. Mudah-mudahan itu menjadi cara kita untuk menenangkan nanti pada saat sakaratul maut datang menjemput kita. Masya Allah, terima kasih banyak Kiai. Jadi katanya Ibu, saya pernah dengar dari guru-guru, baca juga di beberapa kitab ya. Kalau zikir itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, sudah menjadi bagian dalam nafas kita, katanya dalam mengambil keputusan pun, itu pun juga akan selalu melibatkan Allah. Insya Allah mudah-mudahan berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Amin, 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 amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali dari Fatayat NU nih hadir di sini, terima kasih. Dan juga buat Anda pemirsa, setelah ini masih banyak lagi yang akan hadir di sini di Cahaya Hati. Jadi tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. وقت سهر بيضيع